Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harapkan kalian semua melakukan absensi di Edmudu. Bagi yang belum, kita masih punya waktu. Silakan kamu absen dulu. Anak-anak, Ibu tidak berhenti untuk selalu mengingatkan kalian jangan sampai lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, Bu. Iya, bagus Yumi. Jadi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, ada yang masih ingat metode substitusi itu apa sih? Saya, Bu. Ya, silahkan Angel. Anggi. Mengganti variabel dengan variabel lainnya, Bu. Mengganti variabel dengan variabel lainnya. Oke, bagus Anggi. Nah, harus diingat itu ya, metode substitusi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini ya, sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Dan melalui pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian nantinya mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, serta dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Ibu yakin kalian mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan dapat memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari hari ini pada kehidupan sehari-hari kalian. Jadi materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dapat berguna dalam kehidupan kalian. Berikutnya, saya akan sajikan sebuah masalah. Mungkin masalah ini sering kita alami di kehidupan sehari-hari kita. Suatu hari, Pak Made bersama temannya memesan 2 paket nasi ikan bakar dan 5 paket nasi ayam goreng. Lalu, pada rumah makan yang sama, ternyata Nana juga bersama keluarganya memesan 3 paket nasi ikan bakar dan 4 paket nasi ayam goreng. Saat melakukan pembayaran di kasir, ternyata Pak Made itu bayarnya sebesar 200.000. Lalu si Nana membayar sebesar 195.000. Nah, pertanyaannya, berapa harga per paket dari satu paket nasi ikan bakar dan satu paket nasi ayam goreng? Lalu saya mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang pernah dengar nggak? Eliminasi itu apa? Ya, Dimas, silakan Dimas. Kalau di suatu kompetisi berarti kontestannya pulang. Oh, kalau di suatu kompetisi kayak misalnya di Idol ya, eliminasi itu berarti pesertanya pulang ya Dima ya? Ya, bagus Dima. Nah, tapi kalau kira-kira kalau kita kaitkan dengan sistem persamaan linear dua variabel, kira-kira eliminasi itu apa? Mungkin variabelnya hilang. Mungkin variabelnya yang hilang ya. Yang mana? Dua-duanya menghilang atau bagaimana? Nah, untuk menjawab bagaimananya, kira katanya Dima, mungkin variabelnya yang hilang, Bu. Yang mana yang hilang? Nggak tahu. Oke, jadi bagaimana? Untuk menjawab bagaimana kita menggunakan
metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel. Mari kita pelajari bersama sekarang ya. Nah, anak-anak, pada Elmodo Ibu sudah mengirimkan LKPD ke kalian. Nanti LKPD-nya silahkan diunduh, lalu kalian kerjakan pada buku latihan kalian. Nah, kalian punya waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Selama pengerjaan LKPD, jika ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa langsung melakukan diskusi pada kolom komentar di sana. Sebelum kita membahas LKPD, kita akan ice breaking dulu. Kita mulai. Nah, sekarang saya akan melihat gerakan tangan kalian. Konsentrasi. Oke. Dah. Bisa saya mulai ya. Saya bilang pegang rambut. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang dagu. Saya bilang tepuk tangan. Kita masuk ke pembahasan LKPD ya anak-anak ya. Untuk masalah yang pertama, siapa yang mau menyajikan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Indi, ya baik Indi. Penyelesaian. Diketahui, Lian membeli 3 kilo jeruk dan 2 kilo anggur seharga Rp85.000. Dan Dian membeli 4 kilo jeruk dan 1 kilo anggur seharga Rp75.000. Ditanya, berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Lina jika ia membeli 2 kilo jeruk dan 2 kilo anggur? Jawab, langkah pertama, misalkan harga 1 kilo jeruk adalah X dan harga 1 kilo anggur adalah Y. Lian membeli 3 kilo jeruk dan 2 kilo anggur seharga Rp85.000, sehingga diperoleh 3X ditambah 2Y sama dengan Rp85.000. Dian membeli 4 kilo jeruk dan 1 kilo anggur seharga Rp75.000, sehingga diperoleh 4X ditambah Y sama dengan Rp75.000. Jadi SPLDV dari permasalahan tersebut adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 85.000 yang merupakan persamaan pertama. Dan 4X ditambah Y sama dengan 75.000 yang merupakan persamaan kedua. Eliminasi salah satu variabel. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 13.000 dan nilai Y sama dengan 23.000. Jadi jumlah uang yang harus Lina bayarkan jika ia membeli 2 kilo jeruk dan 2 kilo anggur adalah Rp72.000. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Siapa yang mau menyajikan untuk masalah yang kedua? Gusnala. Oke, silahkan Gusnala. Yang ditanya di sini adalah berapa uang yang harus dibayar oleh Tata untuk 5 buku tulis dan 2 pensil. Jawaban. Jadi pertama di sini saya misalkan 1 buku tulis times itu sama dengan X dan 1 pensil 2B sama dengan Y. Setelah itu saya membuat persamaan udah matematikanya yaitu persamaan pertama harga 2 buku tulis dan 3 pensil 2B adalah 80.000, sehingga persamaannya adalah 2X plus 3Y sama dengan 80.000. Setelah itu persamaan kedua, harga 1 buku tulis dan 1 pensil 2B adalah 35.000, hingga persamaannya adalah 3X, persamaannya adalah X plus Y sama dengan 35.000. Jadi SPLDV dari masalah tersebut adalah 3X plus 2Y sama dengan 80.000. Setelah itu di sini saya mengeliminasi salah satu variabel yaitu variabel X untuk menemukan variabel Y, dan ditemukan Y sama dengan 10.000. Setelah itu saya mengeliminasi variabel Y untuk menemukan X-nya. Jadi X adalah 25. Setelah diketahui X dan Y-nya, jadi jumlah uang yang harus dibayar oleh Tata adalah 5 dikali 25.000 ditambah 2 dikali 10.000. Yaitu 125.000 ditambah 20.000 dan ditemukan 145.000. Kita lanjut ke masalah yang ketiga. Saya, Bu. Oke, silakan Fania. Pertama, saya lakukan pemisalan banyak tamu saya misalkan dengan X dan banyak kamar saya misalkan dengan Y. Jika kamar diisi 2 orang tamu, maka ada 12 tamu tidak menempati kamar, sehingga X sama dengan 2Y ditambah 12.
Jika kamar diisi 3 orang tamu, maka ada 2 kamar kosong, sehingga X sama dengan 3, Y dikurangi 2, sama dengan 3Y min 6. Dari dua persamaan di atas, bisa diubah menjadi X sama dengan 2Y tambah 12, saya ubah menjadi X dikurangi 2Y sama dengan 12, dan X sama dengan 3Y min 6, saya ubah menjadi X min 3Y sama dengan min 6. Sehingga diperoleh SPLDV-nya X min 2Y sama dengan 12 dan X min 3Y sama dengan min 6. Saya lakukan eliminasi. Pertama, eliminasi variabel X. Jadi diperoleh Y sama dengan 18. Kemudian, eliminasi variabel Y. Karena koefisien variabel Y belum sama, jadi saya samakan. Diperoleh X sama dengan 48. Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kamar di penginapan tersebut adalah 18 kamar dan banyak tamu adalah 48 orang. Nah, anak-anak ada yang punya jawaban berbeda dengan Fania? Saya, Bu. Oke, Raihan. Jadi di sini saya melakukan permisalan banyaknya tamu itu menggunakan T dan banyaknya kamar menggunakan K. Kemudian saya membuat model matematika. Jika kamar diisi 2 orang tamu, maka ada 12 tamu yang tidak mendapat kamar. Maka modelnya adalah 2K sama dengan T min 12. Kemudian jika setiap kamar diisi oleh 3 orang tamu, maka ada 2 kamar kosong. Sehingga saya membuat 3K sama dengan T min 2. Kemudian saya melakukan eliminasi K sama dengan 10. Kemudian saya melakukan eliminasi pada variabel K untuk mendapatkan nilai T pada kedua persamaan. T sama dengan 32. Dapat disimpulkan sehingga diperoleh banyak tamu Bu Santi adalah 10 kamar dan banyak tamu yang datang adalah 32 orang. Ada yang bisa menemukan di mana letak perbedaannya? Oke, Yesi. Ya, silakan Yesi. Pada jawaban yang dibuat oleh Raihan, pemodelannya berbeda dengan yang dibuat Fania. Bagus Yesi. Raihan udah ketemu ya? Bedanya di mana ya Raihan ya? Terima kasih untuk Fania, Raihan, dan Yesi. 2 jempol untuk kalian. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan soal yang tadi ya. Tentukan berapa harga satu paket nasi ikan bakar dan berapa harga satu paket nasi ayam goreng. Ada yang bisa modelnya jadi? Modelnya 2X plus 5Y sama dengan 200.000, 3X plus 4Y sama dengan 165.000. Terus di sini? Kali 2, Y sama dengan Yes, 210.000 per 7 sama dengan 30.000. Berarti X sama dengan 25.000. Ya, terima kasih Dixon. Bagus sekali, luar biasa. 2 jempol untuk Dixon. Sekarang kita simpulkan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Ya, silahkan Radia. Yang pertama yaitu kita identifikasikan suatu besaran yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, nyatakan besaran sebagai variabel. Yang ketiga, rumuskan sistem persamaan linear 2 variabel merupakan model matematika dari permasalahan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel tersebut dengan metode eliminasi yang dilakukan dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Cakra dan apa yang sudah disampaikan oleh Radia itu benar ya. Berarti sekarang kita masuk ke evaluasi. Seperti biasa, kalian punya waktu 20 menit untuk mengerjakan soal yang ada di kuisis. Kita lihat dulu hasilnya. Lumayan yang dapat 100 ya. Lumayan banyak yang dapat 100. Seperti yang Ibu sudah bilang, pokoknya yang belum dapat 100 jangan berkecil hati. Kamu bisa ulang kembali apa yang sudah Ibu berikan. Minggu depan kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode campuran ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, tadi kita awali dengan doa, maka tentu saja kita harus menutup juga dengan doa. Baik Bu.
Teman-teman, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan para Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak kelas 8J. Sampai jumpa minggu depan.